Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan yuk. Kenalin, saya Amalia Fitriani dari Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi, Program Studi Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berasal dari Pasuruan. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per 23 Agustus 2021 turun. Namun di sisi lain angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi. Oleh karena Indonesia per 23 Agustus Meski sudah hampir 2 tahun, kasus penyebaran COVID-19 ini masih terus menyerang tanpa henti. Di Indonesia sendiri, angka kasus positif COVID-19 sudah di atas 1,5 juta pada bulan Juli lalu. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan COVID-19. Tak hanya karena jumlah kasusnya yang terus naik, tetapi cara penularannya pun semakin bervariasi sehingga membuat masyarakat khawatir. Mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 tidaklah mudah, namun berbagai upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus COVID yang terus menyerang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Beberapa waktu lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan bahwa penyebaran virus corona bisa terjadi melalui udara. Dalam pedoman terbaru yang dirilis di laman resminya, WHO akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi atau cara penularan virus corona. Selain udara, penyebaran virus corona juga melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, berbicara, hingga bernafas. Maka dari itu, untuk menghindari semua itu dianjurkan menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan bersih adalah salah satu protokol yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Karena corona dapat terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Selalu gunakan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menjaga jarak. Selain cara penularan virus corona, WHO juga menyinggung beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran virus corona, seperti tempat ramai, tempat yang sempit, ruangan yang terbatas dan tertutup. Hindari ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dan jaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari droplet seperti batuk atau bersin dari orang lain. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Hindari keramaian apalagi saat sedang sakit atau berusia di atas 60. Karena menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang COVID-19. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 ini bisa berada di mana saja. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan mendesak, lebih baik berada di rumah saja. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sementara itu, untuk menyiapkan perkuliahan tatap muka, ribuan dalam mendukung mahasiswa percepatan Universitas vaksinasi Islam skala Negeri nasional, Saifuddin kini Zuhri pemerintah atau Kota UIN Bandar Lampung Saizu sudah Purwokerto, mendistribusikan Jawa Tengah, vaksin jenis mengikuti Moderna program ke setiap vaksin puskesmas massal. yang Pemberian ada. vaksin ini dilakukan agar mahasiswa Tampak dalam memiliki pelaksanaan daya tahan vaksinasi tubuh yang jenis kuat Moderna di dan Puskesmas tidak mudah Segala terpapar Midar, virus Kecamatan COVID-19. Langkapura Baru, Bandar Lampung, masyarakat Bertempat di cukup Auditorium antusias Universitas mengikuti Islam jalannya Negeri vaksinasi. Saifuddin Zuhri, UIN Saizu Satu Purwokerto, persatu Jawa masyarakat Tengah, melakukan sebanyak registrasi 1.200 sesuai nama yang mahasiswa sudah mengikuti terdaftar vaksinasi untuk massal. selanjutnya Vaksin melakukan Moderna pemeriksaan ini kesehatan. diberikan kepada para mahasiswa Bila dinilai dibantu tim. Pertumbuhan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik perharinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas,
dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama penyebaran COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah memulai dilakukan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan adalah jenis vaksin Sinovac. Di tahap awal uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18 sampai 59 tahun. Teruji klinis di Bandung mendapatkan hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang yang mendapatkan vaksin Sinovac, resiko terinfeksi COVID-19-nya berkurang sebanyak 65,3% dibanding yang tidak tervaksinasi. Resiko terinfeksi COVID-19  3 kali lebih tinggi pada orang yang tidak divaksinasi. Dari hasil tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac sebanyak 65,3%. MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19. Kenapa sih kita harus vaksin? Karena melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respons antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19, vaksin bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selalu tingkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Jaga tubuh kita sama dengan menjaga orang sekitar kita.